Setelah 4 bulan lamanya berada di negeri tirai bambu Cina untuk menjalani pengobatan, kemarin Yana Zen akhirnya pulang ke Indonesia. Banyak perbedaan pada penampilan pesinetron yang sering mendapatkan peran antagonis ini. Jika kepergiannya 4 bulan lalu, Yana dengan tubuhnya yang kurus dan tak bisa lepas dari kursi roda, maka kini ibu 2 anak ini tampil lebih berisi. Yana juga menutupi bengkak di bagian tangan lantaran infus vitamin dan obat yang diberikan 3 hari sebelum pulang. Namun bengkak di tangan diakui Yana bukan masalah serius. Ia juga sudah dinyatakan 75 hingga 80% sembuh dari kanker payudara yang ia derita. Itu bisa dikatakan hampir sembuh 100% sih. Hampir sembuh 100% udah. Ya hampir nggak ada lah gitu. Tapi yang masih di lever masih ada dikit karena kan tadinya sebesar begini. Lalu dia karena diablasi namanya. Jadi pecah. Ya, jadi ya tinggal berapa titik gitu loh. Jadi kankernya udah tengah-tengahnya mati, ada yang pinggirnya mati, jadi tinggal beberapa titik gitu loh. Jadi kankernya udah tengah-tengahnya mati, ada yang pinggirnya mati, jadi tinggal beberapa titik gitu loh. Hampir 70-80% deh. Tadinya saya nggak bisa jalan, ini bukan apa-apa duduk di kursi roda soalnya panas. Tadinya kan saya ke Guangzhou harus naik kursi roda, terus di sana saya udah jalan-jalan. Bisa dibilang dokter susah nyari saya di rumah sakit karena jalan-jalan terus. Kemarin bengkak karena ini di infus karena kan mau pulang, jadi infus kayak vitamin, kayak seperti hormon banyak. Jadi yang ini tangannya agak bengkak dikit karena kebanyakan infus karena kan persiapan untuk pulang ya. Dokter karena dia sudah lihat kesembuhan saya itu hampir kira-kira 80%, 75-80% lah kira-kira begitu. Dia bilang pulang dulu istirahat, nanti bulan 6 atau bulan 7 kembali lagi ke sana, check up semua lagi, nanti dilihat apa yang perlu dilakukan lagi gitu. Tantangan yang semua orang jalanin sih, nggak boleh makan makanan berminyak, terus nggak boleh makan seperti yang dibakar, sate-satean, terus nggak boleh, apa lagi ya? Zat-zat yang mengandung pengawet. Udah 3 itu aja. Nggak banyak. Ya begitulah. Karena bulan ini kalau puasa saya belum bisa. Karena harus minum obat. Obat saya itu banyak sekali. Kira-kira harus minum 4-5 kali sehari obat. Jadi saya nggak bisa menjalankan puasa. Mungkin saya nanti bisa ganti di tahun berikutnya. Setelah saya sehat, saya akan menjalankan puasa. Di bandara, Yana dijemput 2 malaikat kecilnya, Aurelia Kalista dan Alika Pandora Salvin. Ia akhirnya bisa melepas kerinduan pada kedua putri cantiknya tersebut yang juga sangat merindukan ibunya. Aurel bahkan tak henti-hentinya mencium ibunya karena rindu. Ia juga sempat menggoda Yana dan memintanya menunjukkan mata antagonis yang dahulu sering ditunjukkan saat bermain sinetron. Pasti seneng banget dong, Mami dinyatakan sembuh. Iya, aku juga seneng banget Mami akhirnya bisa pulang, jadi aku bisa ketemu sama Mami. Terus lagi kangen banget sama Mami. Oke, kangen. Kali ini kita jangan video call lagi, kita ngomong-ngomong di asli aja, Mims. Oke? Kalau nggak Mami tidur, kita video call padahal kita di sebelahan. Ingat-ingat. Ya pasti Maminya sendiri lah, aku kangen sama Mami, kangen sama pelukan Mami. Walaupun kayak gini, aku kangen sama Mami, aku kangen semua ya sama Mami. Apalagi senyuman Mami gini. Ngambak ya, matanya dikasih dong. Kena deh. Iya, mata antagonisnya. Jadi saya tahan rasa rindu saya, tahan rasa kangen saya. Sekarang kan udah video call, kita bisa video call. Tapi puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar saya sekarang diperbolehkan pulang. Saya diperbolehkan kembali ketemu dengan anak-anak. Saya sangat bahagia sekali, benar-benar luar biasa. Semuanya lah. Benar-benar luar biasa, mereka itu anak-anak yang bisa dibilang sama sekali nggak ada keluhan, nggak ada rengekan, nggak ada ini. Jadi saya benar-benar menyayangi mereka. Saya juga itu juga suatu mukjizat dari Tuhan. Saya diberikan anak-anak yang demikian luar biasa, demikian pengertian, demikian bisa menjaga perasaannya dia sendiri, demikian bisa menjaga perasaan saya bahkan.
Meskipun belum 100% sembuh, namun Yana Zen sudah jauh melangkah meninggalkan penyakitnya. Dalam perjuangannya, Yana tak melupakan orang-orang yang sudah membantunya, baik secara moral maupun materi. Salah satunya adalah Julia Perez yang sempat menyemangatinya. Sama-sama berjuang melawan kanker, Yana Zen seolah berada satu langkah di depan Juppe, di mana dahulu Juppe justru sering menelepon dan menyemangatinya. Mendengar kondisi Juppe saat ini, Yana berniat menjenguk ke rumah sakit dan memberikan semangat agar Juppe tak menyerah melawan penyakitnya. Kalau saya kebetulan banyak sekali ditolong oleh orang-orang, jadi saya benar-benar nggak begitu tahu berapa nominal sebenarnya. Untung saya punya teman-teman yang sangat luar biasa, sangat baik sekali, sangat perhatian pada saya dan berhati mulia ya. Mereka masih mau menolong orang yang sakit seperti saya. Saya pikir, wah kalau saya sakit saya mungkin nggak punya teman lagi lah gitu. Ternyata perhatian dari mereka luar biasa, pertolongan dari mereka luar biasa. Jadi saya sangat bahagia punya mereka. Terima kasih kepada Tuhan, saya diberikan mukjizat lagi, diberikan teman-teman yang sangat luar biasa dan berhati sangat mulia. Saya bisa katakan demikian. Ada Lingga Suri, ada Yowasari, ada Ria Irawan, Juppe juga termasuk. Kemarin sempat telepon-teleponan, WhatsApp di sana waktu dia masih sehat lah, waktu itu masih sempat ngobrol gitu. Ya udah lama sih memang nggak ngobrol ya karena lihat keadaannya dia. Tapi nanti saya akan sempatkan waktu saya untuk jenguk. Pasti saya harus kasih semangat nanti. Kalau saya datang saya pasti akan memberikan semangat pada dia biar dia. Nah, pernah saya bilang sama dia sih, Juppe kita kan udah lama berobat, kita tinggal tunggu sembuhnya aja kok. Kamu sabar aja, saya bilang gitu. Mudah-mudahan dia masih ingat perkataan saya dan mudah-mudahan dia masih punya semangat berjuang untuk melawan kankernya dia itu. Berjuang untuk melawan kankernya dia itu. Mama, oh Yuli di mana? Di rumah sakit. Emang Yuli udah berapa lama di sini? Dia bilang sampai mungkin kebanyakan obat kayak malum lah orang yang 3 bulan mah. Ya Allah. Sementara karena kan kondisinya belum fit, dia masih kayak ini ya, pernapasan masih pakai oksigen. Meninggalkan kondisi kesehatan Yana Zen dan Julia Perez dan beralih pada keceriaan lokasi syuting Dunia Terbalik di bulan Ramadan. Seperti apa suasana lokasi syuting menjelang buka puasa? Dan mengapa idola menjanjikan hadiah kepada Edward dan Jennifer jika keduanya puasa penuh selama 1 bulan? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan kabar kesembuhan Yana Zen, kini beralih pada keceriaan di bulan suci Ramadan di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik. Berbeda dengan bulan biasa, di bulan Ramadan, makanan dan tajil siap saat menjelang waktu berbuka puasa. Bahkan Beng Beng, pemeran Idoy, menjanjikan akan memberikan hadiah kepada pemeran Jennifer dan juga Edward jika bisa berpuasa 1 bulan penuh. Lantas seperti apa pula keseruan Kusoi dan juga Sobri sebelum berbuka puasa?